الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إلى رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila qadrati ma yasma sallallahu alaihi wa sallam. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. آبائنا وآبائكم وأمواتكم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Hadratul Mukarramin, para alim, para ulama, para asatidz dan asatidz yang kami hormati, dan kepada jajaran pengurus NU juga yang kami hormati. Tak lupa pula para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati. Di sini kami meneruskan kajian yang mungkin kemarin telah dikaji oleh para asatidz dari Al-Indo yang terdahulu, dari bab humasi sekarang, yaitu bab maqalah as-sabi'at asrata, maqalah yang nomor 17. Qala musanifu rahimakumullah wa nafa'ana ulumihim ila darani amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu asrata, adapun maqalah yang nomor 17 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. An-nazwa tuhsinul asrara ayil musawaratu tahfadul umurul maktumata fakit manul asrari aqwa asbabin najahi. Maqalah yang nomor 17 yaitu diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pertama, bisik-bisik bisa menjadi rahasia. Maksudnya yaitu dalam hal ini adalah musyawarah bisa menjadi hal-hal yang masih tertutup. Fakit manul asrori aqwa asbabun najah. Dan menjaga rahasia adalah sebab terkuat untuk mencapai kesuksesan. Pada intinya di sini, Mbak, sesuatu perkara yang memang belum jelas jangan diflorkan. Maka lebih baik sesuatu yang belum jelas mari dimusyawarahkan di situ. Dikarenakan setelah itu
dimusyawarahkan, baru nanti kalau sudah jelas baru diplorkan. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala isti'anu 'alal hajati bil kitmani fa inna kulladzi ni'matin maksudun. Diriwayatkan lagi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, mintalah pertolongan atas hajatmu dengan cara menjaga diri atas setiap hal. Karena setiap orang yang memiliki nikmat akan dihasudi oleh pihak lain. Jadi sesuatu perkara yang memang itu harus dirahasiakan, itu perlu Pak untuk dirahasiakan, jangan dibuka semena-mena dimanapun itu dibuka. Dikatakan apa? Sesuatu perkara kalau memang belum jelas, karena orang itu kadang-kadang kalau ada orang yang mau dapat nikmat, lainnya sudah hasud duluan. Ini di situ itu. Jadi maka kita harus menjaga kerahasiaan juga. Was-shadaqatu tuhassinul amwal. Ruya an Abi Dzar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min yawmin gharayat fihi samsu illa malakani yunadiya Allahumma a'ti munfikon khalafan wa musikan talafan wa musla fi dzalikal Quran. Di sini kedua, sedekah akan menjaga harta telah diriwayatkan oleh Abu Darda bahwa Nabi Muhammad SAW berkata, tidak ada hari di mana matahari tenggelam kecuali ada dua malaikat yang menyeru, ya Allah berikan ganti kebaikan pada orang yang berinfak, dan berikanlah kebinasaan bagi yang tidak mau bersedekah. Ini di sini dijelaskan bahwasanya Tukslu ya Nabi Darda qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumil ghurabat fi samsu illa mana kana yunadiya Allahumma atini mukhtalifan khalfan wa musikan talafan udla fi dalil Quran fa amma man ata wattaqa sadaqa bil husna fa yusayyiruhu lil yusra. Jadi di sini Pak, kalau orang mau bersedekah, mau menginfakkan hartanya, sebelum matahari tenggelam pun malaikat sudah minta terhadap Allah supaya orang yang bersedekah itu diganti yang lebih bagus. Itu di situ itu dalam Al-Qur'an fa amma man ati wattaqa wa sadaqa bil husna fa sanuyassirul yusra. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ayman a'ta fima umira wattaqa fima hadara wa sadaqa bil khalafi min ataihi fanusayyisu fasanu hayyuhu lil khaslati allati tu'di ila rahatin. Jadi Ibnu Abbas berkata, barang siapa yang bersedekah dalam hal yang diperintahkan, berperilaku takwa atas semua yang dihadapi, mempercayai atas ganjaran dan apa yang disedekahkan, maka kami akan mempersiapkan bagi orang tersebut semua hal yang membuat hidupnya tenang. Jadi orang kalau sering bersedekah di sini
Allah akan menyiapkan apa yang dikehendaki oleh orang itu dengan balasan ketenangan hati. Dikarenakan ya kemungkinan begini Pak, kalau orang yang kaya pelit atau tidak mau bersedekah, pasti ada orang yang mengincar hartanya dengan yang niatnya yang nggak baik. Tetapi kalau orang sering sedekah, insya Allah orang itu segan. Karena apa? Tanpa dia bertindak yang jelek aja sudah dikasih. Ini bisa membawa ketenangan. Wal ikhlasu yuhsinul a'mal. Fa'ala maratibul ikhlasi tasfiyatul amali an mulahadatil khalqi wa yuridu bi ibadati illam tisali amrillah wal qiyami bi haqqil ubudiyati dunai balin nasi ala bil mahabbati wassana wal mali wa nahu dalik. Ketiga, rasa ikhlas akan bisa menjadi amal penjelasan dari hal tersebut adalah bahwa keikhlasan tertinggi adalah mensucikan amal dari perhatian makhluk, yaitu dengan tidak menginginkan apapun dari perbuatannya kecuali hanya ingin melaksanakan perintah Allah dan menyempurnakan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhlas yaitu yang pertama, orang yang mengerjakan sesuatu tanpa minta imbalan sesuatu, tanpa ingin pujian dari makhluk, dan tanpa ingin sesuatu yang diinginkan merupa duniawiyah, tapi hanya karena Allah. Dengan sendirinya Allah akan membalas tanpa tersangka-sangka. Ini adalah ikhlas yang pertama. Jadi ikhlas orang yang mengamalkan sesuatu yang tidak menginginkan apapun hanya karena Allah, itu adalah tingkatan ikhlas yang pertama. Wal martabatus saniyatu ayyamanil yu'tiyahul hududul ukhrawiyati kal bi'adi 'anil nar wa idkhalihil jannah wa tan'imihi bi anwa'il maladiha. Yang ikhlas yang nomor 2 yaitu mengamalkan sesuatu dia masih mempunyai keinginan ukhrawiyah, seperti dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan surga dan dapat beberapa kenikmatannya surga. Ini ikhlas yang nomor 2. Niatnya ibadah terhadap Allah, tapi keinginannya bukan keinginan duniawiyah, tapi keinginan ukhrawiyah. Adapun yang ketiga, yang seterusnya yaitu as-saliyatu ayya'malalillahi yu'tiyahu khadadu dunyawiyan katausi'ati rizki wa daf'il mu'diyati wa ma'adha dhalika riya'un madmumun. Yang seterusnya yaitu ikhlas yang nomor 3, yaitu ikhlas orang yang minta derajat keikhlasan tetapi dia masih merupakan permintaannya terhadap urusan duniawiyah, seperti kemudahan rezeki, dijauhkan dari bala, dan dijauhkan dari sesuatu yang membahayakan. Ini adalah keikhlasan ibadah yang nomor 3. Selain dari keikhlasan itu tadi, semuanya adalah riya yang tidak disenangi oleh Allah. Wasidku fil maqali yuhassinul aqwal fal kadhibu ghairu maqbulin kalamu indallah wa indal khalqi. Siddiq
teman dalam istilah Jawa teman dalam ucapan itu adalah menjaga dari beberapa ucapan. Wal kadibu wa yumagbulun kalamihi. Adapun pembohong yaitu ucapannya pun tidak diterima di hadapan Allah, juga tidak bisa diterima di hadapan makhluk. Yang dinamakan siddiq yaitu orang yang ucapannya benar dan dia tidak bohong. Karena kalau orang yang suka bohong, maka Allah pun tidak akan menerima, juga tidak diterima di kalangan makhluk. Tentunya kalau orang sering bohong, manusia pun tidak mau menerimanya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qouli ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Kita tidak boleh menyampur adukkan sesuatu perkara yang hak dan batil. Ayla takhritus sidqa wal kidbi. Yakni kita tidak boleh menyampurkan sesuatu yang jelas dengan yang bohongan, itu tidak boleh. Waqlabal kama al-kharsu khairun minal kidbi. Setengah dari hakim yaitu orang yang bisu lebih baik daripada orang yang suka bohong. Wasit misalnya awalus adatun waqlabatul bulaghai asidku musanun khalilun wal kadibu muhanun dalilun. Jujur yaitu adalah jujur dalam perkataan yaitu adalah awal dari keberuntungan. Dan orang yang ahli bahasa, ahli balaghah atau ahli bahasa, wasidku musanun khalilun. Kejujuran yaitu adalah kebaikan, adapun kebohongan itu adalah kehinaan yang sangat hina. Jadi awal dari orang itu banyak yang mengikuti itu karena kejujuran dan kebenaran apa yang dikatakannya, dan kebohongan itu adalah bisa menjauhkan dari Allah dan juga menjauhkan dari makhluknya. Wal masratu fil umuri tuhsinul ara'a ay tadbira fal mas'urati sababun najatin min siyamil zulmi. Bermusyawarah di setiap perkara yaitu menjaga dari beberapa pendapat. Jadi musyawarah itu adalah menjaga dari beberapa pendapat. Tadbirul maswarati sababun najah. Maksudnya kalau kita suka bermusyawarah, maka itu bisa menyebabkan keselamatan min siyamil zulmi, dari beberapa penganiaya. Roya an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala masruh kisnun minan nazamati wa amun minal malamati. Bermusyawarah adalah itu menjaga dari perkara yang gelo itu apa bahasa gelo? Istilahnya kita itu musyawarah menghilangkan kekecewaan, wa amnun minal malamati, dan diamankan dari beberapa perkara yang tercela. Wa qala aliyun, jadi orang yang suka musyawarah yaitu menghindarkan dari kekecewaan dan aman dari sesuatu perkara yang tercela. Jadi istilahnya makanya asas murah musyawarah itu diperlukan, dan apapun yang jadi keputusan dalam musyawarah itu jangan sampai meskipun dalam musyawarah terdapat benturan atau berselisih paham,
di luar jangan dibawa-bawa. Apa keputusannya, yaitu udah harus dilaksanakan. Wa qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, nikmal muwazaratul musawwarati wa bisal istibdadu. Sayyidina Ali mengatakan bahwa sebaik-baik tolong menolong yaitu bermusyawarah. Sejelek-jelek pendapat yaitu pendapatnya sendiri. Jadi sebaik-baik tolong menolong yaitu bermusyawarah. Ada sesuatu yang memang harus dirembuk atau dipecahkan, maka dengan musyawarah jangan cuma memakai pendapatnya sendiri. Karena apalagi menyangkut orang banyak, kita berpendapat begini, kadang yang lain punya pendapat begini. Jadi di antara golongan yang terkumpul itu tadi, bagaimana pendapat yang paling bagus atau yang paling baik, itulah yang disepakati, itulah yang untuk jadi keputusan. Dikarenakan apa? Biar menghilangkan kekecewaan dan menghilangkan diomongin orang. Jadi kalau sudah jadi keputusan, tidak usah kok di luar nanti kata dia, kata dia, tidak. Ini adalah hasil dari kesepakatan bersama. Mungkin inilah perlunya kita hidup bermasyarakat, kita hidup bersama orang banyak, kita harus mengedepankan asas musyawarah untuk mencapai sesuatu yang membawa kemanfaatan, kemaslahatan fid dini wa dunya wal akhirah. Mungkin hanya itu Pak yang dapat kami sampaikan dari kami, awalan akhiran, dari segala kesalahan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.